Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak akan memberikan materi tematik kelas 5, yaitu tema 5, subtema 1. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari kegiatan belajar pertama. Adapun muatan pelajaran pada pembelajaran pertama adalah Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, menemukan ide pokok dan informasi penting dalam bacaan atau paragraf, dan yang kedua, menjelaskan pengertian dan komponen ekosistem. Baiklah, Bapak akan memberikan materi pertama yaitu muatan bahasa Indonesia. Pernahkah kalian mendengar istilah ide pokok atau pikiran pokok? Nah, apakah yang dimaksud dengan ide pokok atau pikiran pokok? Ide pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Ide pokok disebut juga pokok pikiran atau pikiran utama, gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, ide pokok dalam suatu paragraf biasanya terdapat di awal, di tengah maupun di akhir paragraf. Pikiran pokok terdapat dalam kalimat yang paling umum dan biasanya dijelaskan dengan kalimat lain, yaitu kalimat-kalimat penjelas sebagai uraian dari pikiran pokok atau gagasan pokok. Istilah lain dari ide pokok ini sangat banyak, antara lain yaitu gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, pokok masalah, pikiran utama, inti paragraf, inti masalah, atau masalah utama. Baiklah, Bapak akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu menjelaskan informasi penting dalam teks non-fiksi. Apakah itu teks non-fiksi? Jadi teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, teks non-fiksi dapat dipahami isinya jika kita dapat menggali informasi teks tersebut. Contoh teks non-fiksi ini adalah buku ilmiah, biografi, esai, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya. Nah, informasi penting dalam sebuah paragraf. Informasi penting dalam sebuah paragraf adalah sesuatu yang dapat diambil dan dimaknai oleh pembaca sebagai sesuatu yang baru dan bersifat informatif setelah membaca sebuah paragraf. Baiklah, demikian materi untuk muatan bahasa Indonesia. Selanjutnya, Bapak akan melanjutkan memberikan materi untuk muatan ilmu pengetahuan alam. Nah, cobalah kalian amati dua gambar berikut ini. Apa kira-kira yang dapat kalian amati atau temukan pada kedua gambar tersebut? Nah, cobalah dicatat pada catatan kecil ya. Sekarang Bapak akan menjelaskan apakah itu lingkungan. Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Bisakah kalian memberikan contoh? Ya, tentu saja, misalnya hewan, tumbuhan, batu, air, tanah, udara, dan juga cahaya matahari itu merupakan contoh dari lingkungan hidup. Nah, sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian yang tidak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan bagian lingkungan yang tidak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, tanah, dan lain-lain. Nah, apakah manfaat dari komponen tak hidup dari lingkungan itu? Yang pertama, cahaya matahari sangat bermanfaat bagi makhluk hidup. Kenapa? Karena cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai dengan kebutuhan hidup makhluk hidup. Sementara air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Bagian hidup dan tak hidup sebuah lingkungan akan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Contohnya adalah makhluk hidup akan membutuhkan air untuk melangsungkan kehidupannya. Tumbuh-tumbuhan akan memerlukan air, tanah, dan juga cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan itu disebut dengan ekosistem. Bapak ulangi ya,
interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Nah, di sebuah ekosistem terdapat satuan-satuan mulai dari tingkat paling kecil ke yang paling besar. Yang pertama ada individu, kemudian ada populasi, kemudian ada komunitas, kemudian ekosistem, kemudian bioma dan biosfer. Jadi Bapak ulangi, yang pertama ada individu, kemudian ada populasi, ada komunitas, kemudian ada ekosistem, lebih besar lagi ada bioma dan biosfer. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, dari individu, populasi, dan komunitas inilah yang nanti akan membentuk suatu ekosistem. Lalu apakah individu? Nah, individu itu adalah makhluk hidup tunggal atau satu jenis makhluk hidup. Misalnya seekor kambing, seekor burung, atau sebuah pohon cemara. Nah, tempat hidup atau tempat tinggal makhluk hidup ini disebut dengan habitat. Populasi. Populasi adalah kumpulan dari individu-individu yang sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya populasi harimau. Nah, dari individu membentuk suatu populasi. Kemudian dari populasi membentuk suatu komunitas. Nah, komunitas itu adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Kumpulan dari beberapa populasi di suatu daerah tertentu akan membentuk komunitas. Contoh komunitas adalah komunitas sungai, komunitas padang rumput, komunitas hutan, komunitas sawah, dan sebagainya. Baiklah adik-adik, sekarang Bapak akan melanjutkan materi jenis makanan pada hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan berupa tumbuhan dan makanan berupa hewan lainnya. Bisakah kalian memberikan contoh? Ya, misalnya kelinci yang memakan tumbuhan lain, yaitu wortel sebagai makanannya. Nah, di sisi lain atau hewan lain, misalnya panda juga memakan tumbuhan lain. Tapi ada beberapa hewan yang memakan hewan lain sebagai makanannya. Contohnya adalah harimau, singa, beruang, atau burung elang. Nah, bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah bagian daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Beberapa hewan memakan hewan lain yang lebih kecil sebagai makanannya. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Nah, tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi. Nah, demikian materi untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan agar tetap bisa mengerjakan tugas dan mengikuti pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om.